Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya di sana? Mungkin kita ada yang baik, ada yang kurang baik kabarnya. Tetapi yang pasti waktu ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali datang kepada firman-Nya. Sebab firman-Nya lah yang memberi kepada kita hidup. Oleh firman-Nya lah kita dicipta. Oleh firman-Nya lah kita ada sebagaimana kita ada. Mari kita memulai firman ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memeteraikan hati pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-6. Mari kita buka bersama Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 40. Kita buka bersama Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tema kita pada bulan ini dan bulan ke depan adalah berbicara tentang siapakah Kristus. Dan kita akan fokus kepada Injil Yohanes. Secara khusus kita akan mencermati 7 pernyataan Yesus tentang aku adalah, aku adalah, aku adalah. Saudara, kita hidup di zaman yang disebut sebagai zaman virtual, ya. Zaman di mana segala sesuatunya bisa terkoneksi satu sama lain melalui internet tanpa harus kontak secara fisik. Ditambah lagi dengan adanya PSBB saat ini, ya. Ditambah lagi dengan adanya social distancing, physical distancing, maka dunia internet, dunia virtual menjadi jalan keluar yang memungkinkan kita untuk bisa tetap terhubung. Dengan adanya social distancing, maka hampir semua orang digiring beralih ke media sosial. Media sosial memungkinkan orang lain untuk dapat terhubung dan bahkan mengikuti apa yang happening, apa yang sedang terjadi belakangan ini, termasuk mengikuti apa yang sedang terjadi kepada orang lain yang kita ingin tahu. Ya. Dalam media sosial lah kemudian
Orang makin terbiasa dengan istilah follow dan unfollow. Ya, follow adalah pilihan dalam media sosial kalau kita mau terus mengikuti akun seseorang, dan unfollow adalah pilihan jika kita sudah tidak mau lagi mengikuti atau berhenti mengikuti orang ya dalam akun yang sebelumnya kita follow. Media sosial juga mempertemukan antara seorang penggemar dengan orang lain atau bintang yang digemarinya. Media sosial mempertemukan itu. Dengan mudahnya penggemar akan memilih fitur follow. Dengan begitu penggemar akan bisa mengikuti setiap informasi apapun yang dilakukan oleh bintang yang digemarinya. Saudara, kalau dibandingkan dengan zaman dulu, apalagi sebelum ada media sosial, apalagi sebelum ada wabah COVID seperti ini, ya, gimana caranya seseorang penggemar? Bagaimana caranya seorang penggemar bisa follow, bisa mengikuti bintang yang digemarinya? Tentu dengan berjubel-jubelan demi temu kangen antara seorang penggemar, seorang fans dengan bintang yang digemarinya. Dia rela berduyun-duyun, berjubel-jubelan. Nah, sampailah kita di kisah ini. Kisah ini ya juga dikisahkan saat itu begitu banyak orang berjubel di sana, berkerumun ngikutin Yesus kemanapun dia pergi. Ini ibarat Yesus seperti bintang yang selalu diikuti oleh fansnya kemanapun dia pergi. Waktu kita baca kisah ini di mana Kristus berkata, "Akulah roti hidup." Tentu kita nggak bisa melepaskan kisah Yesus mengatakan akulah roti hidup dengan kisah 5 roti dan 2 ikan. Dalam cerita itu kita bisa bayangin ya, 5.000 orang berjubel. Waktu itu nggak ada yang namanya social distancing seperti sekarang. Orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, ngefans berat sama Yesus. Ya, 5.000 orang itu adalah baru 5.000 laki-laki dewasa. Belum termasuk para wanita dan anak-anak. Kita bisa bayangin itu, begitu banyak ya, berkerumun orang pada saat itu. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Dikatakan ketika mereka berkerumun pada malam harinya mereka lapar. Mereka lapar. Dan kemudian Yesus tergerak oleh belas kasihan. Disitulah kemudian Yesus berkata kepada muridnya, "Berilah mereka makan." "Tetapi yang ada cuma ini," kata muridnya kepada sang guru. "Cuma ada 5 roti dan 2 ikan." Disitulah kemudian kita ingat mendengar dengan sebuah kisah 5 roti dan 2 ikan. Terjadilah mujizat di sana. Lalu kemudian semua mata terpesona pada malam itu memandang kepada Yesus sang bintang yang melakukan mujizat. Biasa kita akan menceritakan dan bahkan hafal dengan kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, sampai pada episode mereka makan kenyang, sisanya 12 bakul. Seperti lagu sekolah minggu yang kita mungkin sudah hafal. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang membagikan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wow, sebuah ending yang seringkali kita ingat begitu mantap sekali. Tapi coba perhatikan dalam kisah ini. Ada episode kelanjutannya dari setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu. Kita lihat di sana bagaimana kerumunan orang banyak itu ya, yang terpesona kepada Yesus sang bintang itu dan hendak menjadikan dia sebagai raja mereka. Wow. Mereka orang banyak itu hendak menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Tetapi yang unik, mari kita perhatikan Alkitab kita. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sana? Mari kita cermati dalam ayat yang ke-15. Dalam ayat ke-15 di sana dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Kenapa Yesus menyingkir?
Kenapa ia menyingkir? Bukankah orang banyak fans kepada Yesus, ngefans dan menjadikan dia raja? Karena memang orang banyak ingin membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Raja yang akan selalu memuaskan keinginan mereka. Raja yang akan selalu memuaskan keinginan kerumunan orang banyak. Padahal yang seharusnya adalah kebalikannya, Bapak Saudara. Yang seharusnya adalah apa keinginan Yesus bagi kita. Apa keinginan Yesus bagiku dan aku sebagai pengikutnya. Akulah yang mau mengikuti keinginannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jika begitu, lalu pertanyaan buat kita yang penting saat ini adalah, lalu apa yang Yesus inginkan? Apa yang Yesus inginkan dari kita sebagai pengikutnya? Dalam kisah ini kita melihat ada 3 hal sedikit. Yang pertama, jagalkus. Apa jagalkus? Jagalkus, jangan gagal fokus. Dalam ayat yang ke-25 sampai 26 di sana dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, kita lihat di sini, jangan gagal fokus, jagalkus. Dikatakan di situ, bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah kenyang karena roti itu dan kamu mencari aku, kata Yesus. Jangan salah paham, Bapak Saudara. Jangan salah paham. Bukan Yesus tidak peduli. Bukan artinya Yesus tidak peduli kepada urusan roti. Bukan Yesus tidak peduli kepada urusan perut mereka. 5 roti dan 2 ikan itu. Justru Yesus peduli. Kalau kata orang timur, kampung tengah penting gitu ya. Iya penting, Yesus juga melihat itu penting. Dan kita lihat sendiri, itu sebab Yesus melakukan 5 roti dan 2 ikan itu. Mujizat itu, karena apa? Karena Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kerumunan itu. Yesus peduli kepada bahkan kebutuhan perut mereka. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Yesus juga mau mengajar orang banyak itu supaya apa? Supaya jagalkus, jangan gagal fokus. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus menegur mereka. Menegur fokus utama mereka dalam mengikuti Yesus. Sehingga pertanyaan yang sesungguhnya untuk kita renungkan adalah, jika Yesus tidak melakukan mujizat dan mengenyangkan perut kita, perutku, perut mereka yang pada saat itu bersama dengan Yesus, apakah mereka, apakah kita, apakah aku akan tetap mau mengikuti Yesus? Maka fokuslah kepada roti hidup itu. Fokuslah kepada roti hidup itu, bukan sekedar roti perut, tetapi roti hidup itu. Jadi narasi yang menggambarkan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang tidak diceritakan sebagai fokus utama cerita, tetapi justru sebagai pengantar kepada fokus utama, yaitu bagian di mana Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Kita tidak boleh hanya terpaku kepada mujizat yang dibuat oleh Yesus dalam hidup kita. Namun harusnya mujizat itu membuat kita untuk datang kepada Sang pembuat mujizat yang sesungguhnya. Artinya kita rindu untuk datang karena kita rindu mengenal pribadinya. Bukan kita sekedar untuk mencari mujizatnya saja. Hari ini begitu banyak orang mengagungkan mujizatnya, tetapi sayang kurang mengagungkan Yesusnya. Tema kita dalam bulan ini sampai bulan depan adalah bicara tentang siapa Yesus sesungguhnya. Dan kita akan fokus kepada 7 pernyataan Yesus, the 7 I am.
Aku adalah. Dan saat ini Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Fokus yang benar adalah kepada roti hidup itu, kepada Yesusnya. Tema ini dirancang dari awal sebelum wabah Corona bahkan ada. Kita percaya ini ada baiknya juga buat kita. Supaya apa? Supaya di tengah wabah yang membuat kita beralih fokus saat ini, ya, kesempatan kita justru kembali digeser untuk melihat kepada fokus yang benar. Jangan gagal fokus. Jaga fokus. Mari fokus pada yang benar. Mari kita renungkan. Apakah COVID justru telah membuat kita gagal fokus? Atau justru membuat kita semakin terfokus pada apa yang selama ini kita abaikan? Waktu-waktu ini adalah kesempatan yang Allah izinkan untuk kita memikirkan apa yang jadi fokus kita, apa yang terpenting dalam hidup kita, yang mungkin selama ini kita abaikan karena kesibukan. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jujur. Waktu dengan jujur menunjukkan seberapa besar kita rindu. Kita rindu untuk beribadah dekat dengan Allah. Ya, kita diberi ruang yang besar oleh Allah tanpa dikungkung oleh tekanan-tekanan yang selama ini membuat kita terpaksa beribadah. Atau dengan perasaan yang gak enak lah kalau saya gak beribadah. Ini adalah waktu di mana kita beribadah dengan jujur pada Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu di mana kita diuji juga kemurnian kasih kita. Ada sebuah cuplikan video, ya, video pendek yang unik, yang mencoba untuk menggugah hati orang yang melihatnya. Dalam video itu dikisahkan tentang orang yang membagi sembako dan kemudian berfoto dengan orang yang dibagi sembako. Setelah difoto kemudian dipajanglah itu di media sosial. Tetapi yang unik dalam cuplikan video itu dibalik, saudara. Dibalik, bagaimana kalau seandainya kamu yang saya foto dan saya yang menjadi memberi sembako kepada kamu? Apa sebuah makna di balik cuplikan video pendek itu? Bahwa memberi adalah sesuatu yang baik. Puji Tuhan jika kita digerakkan untuk bisa saling berbagi. Tetapi juga mari kita lakukan tindakan kasih dengan motivasi yang murni. Waktu-waktu ini adalah waktu di mana kita diuji dalam kemurnian kasih. Waktu-waktu ini juga adalah waktu panjang yang memberi kepada kita kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah melalui fokus kepada firman-Nya. Karena semua akan segera berlalu. Firman Tuhan mengatakan itu. Semua akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Waktu-waktu ini adalah bicara tentang spiritualitas kita. Bicara tentang kerohanian kita yang tulen. Spiritualitas kita diuji dan dimurnikan melalui keadaan yang Allah izinkan. Apalagi ini terjadi bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya Allah sedang melihat. Allah sedang melihat siapa yang tetap terpaut kepada Yesus dan siapa yang tidak. Maka tetaplah fokus pada Yesus. Jaga fokus. Jangan gagal fokus. Lalu yang kedua, apa yang Yesus inginkan dari kita sebagai pengikutnya? Yang kedua, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Dua singkatan di awal, jaga hapus dengan jas merah, ini sering kita dengar. Ini membuat kita juga mudah untuk mengingat apa pesan firman Tuhan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Firman Tuhan berkata dalam ayat 30, maka kata mereka kepada Yesus, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan dari roti di surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Dalam ayat yang ke-31, waktu orang Yahudi berkata, nenek moyang kami, ini menggambarkan apa? Fakta sejarah. Ya, fakta sejarah. Nenek moyang kami makan mana.
makan roti itu kan tercatat di dalam Taurat Musa. Itu tercatat, dan orang Yahudi dengan bangga mengatakan itu. Nenek moyang kami, itu fakta sejarah. Tetapi yang unik adalah Yesus mengembalikan apa yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka, fakta sejarah itu, kepada apa? Kepada konteks sejarah. Bukan cuman asal main comot, mengklaim ini, mengklaim itu, berdasarkan Alkitab atau Taurat Tuhan, tanpa memperhatikan konteks sejarah orang Yahudi pada saat itu. Maka kalau kita melihat dalam konteks sejarahnya, kita melihat bagaimana Musa, kalau kita ingat dalam peristiwa mana itu, bagaimana Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Peristiwa mana kan seperti itu. Beginilah perintah Tuhan melalui Musa. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, menurut keperluannya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan diri padanya sampai pagi, lalu mana itu berulat dan berbau busuk. Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan roti mana bagi orang Yahudi pada saat itu. Sebetulnya apa? Supaya orang Yahudi pada saat itu tidak mati kelaparan. Namun roti jasmani bukan tujuan akhir dari apa yang hendak direncanakan Tuhan. Ketika mana diberikan kepada orang Yahudi dalam sejarah saat itu, seharusnya menyadarkan mereka justru untuk belajar dari sejarah, sehingga mereka mengerti apa tujuan mereka. Dan tujuan mereka bukan mana, fokus yang saat itu. Tujuan mereka justru adalah tanah perjanjian. Sejarah pula lah yang memberi pelajaran pahit kepada orang Yahudi saat itu, bahwa nenek moyang mereka tidak dapat masuk dalam perjanjian, tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ini pelajaran yang pahit. Ya, kenapa tidak bisa masuk? Karena ketidaktaatan mereka. Inilah pembelajaran sejarah yang penting. Yesus sengaja mengembalikan peristiwa sejarah itu kepada apa makna di balik sejarah itu. Yesus ingin membawa pemaknaan mereka dari sejarah peristiwa roti mana kepada sejarah penebusan Allah bagi umatnya. Sekali lagi, dari sejarah roti mana itu kepada sejarah penebusan Allah bagi umatnya. Kok bisa? Yesus sedang mengajarkan bahwa sejarah penebusan itu sekarang sedang digenapi melalui dirinya. Lebih tepatnya melalui sejarah penebusan yang akan Ia genapi dengan memberikan tubuhnya sebagai kurban penebusan. Jadi roti hidup yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya sendiri. Disinilah Yesus kemudian berkata, akulah roti hidup. Yesus berkata, barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya memiliki hidup yang kekal. Ini jelas bukan bicara manusia makan daging manusia atau kanibalisme. Tetapi ini bicara tentang pemaknaan sejarah. Pemaknaan sejarah, lebih tepatnya pemaknaan sejarah penebusan yang akan digenapi oleh Yesus sendiri dalam konteks hari Paskah orang Yahudi. Seperti halnya domba yang disembelih pada perayaan Paskah sebagai korban penghapusan dosa, maka tubuh Yesus pun akan disesat hingga mati. Ibarat darah domba yang melepaskan keluarga-keluarga Israel dari kematian di tanah Mesir, demikian juga darahnya akan dicurahkan untuk membebaskan manusia dari maut kekal. Itulah pemaknaan sejarah yang benar. Sehingga Paskah tidak hanya bicara tentang sejarah Allah menebus Israel dari Mesir, tetapi sejarah Paskah
juga bermakna sebagai sejarah penebusan Allah kepada umatnya melalui Kristus yang telah mati dan bangkit. Melalui Yesus jugalah dia boleh berkata, akulah roti hidup. Apa yang diinginkan dari kita sebagai umat, sebagai pengikutnya? Jaga fokus, jangan gagal fokus. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan yang ketiga, jamu cayangmu, jangan mundur, percaya sungguh. Ini yang ketiga, jamu cayangmu, jangan mundur, percaya sungguh. Dalam ayat yang ke-35 sampai ke-37 di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Supaya yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jamu cayangku, ini poin yang ketiga. Jangan mundur, percaya sungguh. Ya, dalam khotbah Pendeta Baja dengan Evangelis Philip, ya, beberapa pekan yang lalu kita bersama menggali Injil Yohanes, dan kemudian kita menemukan poin yang sama bahwa tujuan Injil Yohanes adalah dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu sebab 7 mujizat dan termasuk 7 perkataan Yesus ini, aku adalah roti hidup, selalu mendesak pendengarnya untuk memilih. Dan dalam kisah ini, setelah pernyataan Yesus tentang roti hidup ini, maka banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kalau kita cermatin dalam ayat yang ke-60 misalnya, dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 60. Namun di sisi yang lain, penulis Yohanes melanjutkan responnya. Maka kata Yesus dalam ayat yang ke-67 kepada ke-12 muridnya, apakah kamu juga akan pergi? Apakah kamu tidak juga pergi? Tidak mau pergi juga ke kalian? Tetapi jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sikap apakah yang diinginkan Yesus dari pengikutnya? Jamu cayangmu, jangan mundur, percaya sungguh. Jamu cayangmu, jangan mundur, percaya sungguh. Dalam kondisi wabah saat ini, banyak orang Kristen sekali lagi diuji kemurnian imannya, kesungguhan percayanya. Perenungan kita dari kisah ini adalah, apakah kita tidak mundur sekalipun wabah ini tetap terjadi, sekalipun tanpa mujizat yang kita inginkan. Pada akhirnya kisah roti hidup ini justru menggugah kemurnian hati kita. Apakah yang paling dalam di hati kita, yang memotivasi kita, yang mendorong kita menjadi pengikutnya, menjadi muridnya? Apa yang memotivasi hati kita? Jaga fokus, jangan gagal fokus. Kisah roti hidup justru menggugah kemurnian hati kita. Apakah kita tetap percaya Allah yang berdaulat di dalam sejarah? Jika begitu, biarkan Allah yang mengatur sejarah hidup kita, dan jangan sebaliknya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kisah roti hidup menggugah kemurnian hati kita. Apakah kita akan mundur atau tetap percaya kepada Dia? Jamu cayangku, jangan mundur, percaya sungguh. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bersama-sama menjadi pengikutnya yang diinginkan oleh Yesus bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran saat ini. Kami kembali diajak untuk melihat fokus kepada Kristus yang adalah roti hidup. Kami diajak juga untuk menyatakan sejarah penebusan Allah yang terus berdampak kepada sejarah hidup kami. Kami dibawa untuk semakin tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mundur dalam iman. Kiranya Engkau Allah yang menguasai setiap apa yang kami lakukan, dan Engkau Allah yang memampukan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin.